Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Salih Ridwan dari CE 0701 Jurusan Teknik Komputer Fakultas Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan muatan listrik dan hukum kolom materi fisika 2. Langsung saja, muatan listrik itu terdiri dari struktur atom. Nah, struktur atom ini dalamnya juga ada partikel-partikel. Partikelnya yaitu proton yang bermuatan positif, neutron yang tanpa muatan, ataupun bisa dibilang metal dan elektron muatannya muatan minus. Nah, atom netral itu jumlah P plus sama dengan jumlah E dikurangi. Atom netral itu jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jadi protonnya itu berapa jumlahnya, nanti digabung akan menjadi elektron, jumlah elektron yang tersendiri. Oke, intinya seperti itu. Kita lanjut. Muatan listrik. Nah, sejarahnya ini adalah pengamatan yang berkaitan dengan kelistrikan pertama kali dilakukan oleh seseorang yang bernama Tolstoy pada tahun 600 sebelum Masehi, yaitu sebuah ember yang digosok akan menarik potongan jerami kecil. Kelistrikan yang pertama itu dapat dipahami pada masing-masing benda yang berinteraksi dengan muatan listrik. Nah, muatan listrik muncul karena perpindahan elektron. Contohnya itu batang kaca digosok sutra lalu didekatkan batang kaca dengan lain, maka itu akan menolak karena ada energi yang sejenis ataupun jenis. Nah, Benjamin Franklin itu menetapkan muatan pada kaca itu positif, sedangkan pada plastik itu negatif. Maka bisa disimpulkan bahwa muatan sejenis itu tolak menolak, kalau lawan jenis itu tarik menarik, seperti yang seperti kodrat manusia lah intinya ya. Oke. Nah, hal ini dapat dibuktikan jika sebuah batang gelas dimasukkan pada sutra dan kemudian diterapkan pada batang gelas lain yang digandeng dengan benang. Ternyata kedua batang tersebut saling menolak. Saling menolak karena dia itu sejenis loh ya, makanya saling menolak. Tetapi jika batang yang digosokkan pada bulu dapat menarik batang gelas yang digandeng. Batang plastik yang digosokkan pada bulu digandeng saling tolak menolak. Gambarnya itu seperti ini. Ini kan sejenis, makanya ini tolak menolak, tidak tarik menarik. Ini samalah dengan kaidah manusia. Jika sejenis itu ya tolak menolak, kalau lawan jenis maka dia akan tertarik. Nah, Benjamin Franklin itu adalah presiden AS maknanya, dan memberi nama di muatan pada gelas sebagai muatan positif dan muatan pada plastik sebagai muatan negatif. Penamaan ini kemudian diakui oleh seluruh dunia negara dan tetap dipakai hingga sekarang. Diketahui bahwa muatan sejenis akan tolak menolak dan muatan sejenis akan tarik menarik. Sorry. Sedangkan elektron itu ditemukan oleh J.J. Thomson atau Joseph John Thomson. Asalnya itu dari Inggris. Penemuan berawal dari percobaan tabung sinar katoda pada 1897. Dan dia mendapatkan hadiah Nobel atas penemuannya ini. Setelah itu ditemukan oleh George Johnston Stoney pada 1891. Lanjut. Eugene Brewster kemudian juga berhasil menemukan adanya partikel bermuatan positif dalam atom pada percobaan sinar anoda 1886. Kemudian Cooper berhasil membuktikan muatan positif itu terletak di tengah-tengah ruang atom,
Contoh 11, maka nanti disebut kemudian dinama proton. Jadi itu adalah sejarahnya proton yang ditemukan oleh Eugen Goldstein. Kemudian Rutherford itu bisa membuktikan bahwa muatan positifnya itu bisa tetap di tengah-tengah ruangan atom, maka ya itu disebut proton. Kemudian ini adalah lanjutannya tadi. Pada awal kita tahu bahwa proton itu terkontinue, namun setelah dikembangkan eksperimen ini adalah sejarah. Bisa kita baca sendiri, kita akan singkat-singkat saja. Nah, ini apa ini? Ini adalah generator Van de Graaff. Generator Van de Graaff adalah generator pembangkit muatan elektrostatik pertama kali diciptakan oleh ilmuwan Amerika bernama Robert Jamieson Van de Graaff pada tahun 1931 yang dapat menghasilkan kadar potensial sebesar 20 juta volt. 20 juta volt itu sangat besar sekali. Generator Van de Graaff digunakan untuk menciptakan energi yang besar untuk mengikat partikel. Nah, gambarnya ini seperti ini. Nanti ini akan berputar, ini akan berputar ini. Ini Robert Bell, ini Wool Robert Bell ini yang penampung lah yang berputar ini kayak ular ya, ini akan berputar. Dan gambar di bawah ini ya, juga bisa menjelaskan bagian-bagiannya. Bagian A ini output terminal aluminium, bahannya itu terbuat dari aluminium atau stancetter, yang biru upper brush terbuat dari metal, yang C itu upper roller ini kayak roller gitu nih. Ini terbuat dari nilon, yang biru belt terbuat dari tabung sergio. Ya, ini motor untuk mengendalikan semuanya ini. Yang ini lower brusher, yang ini lower roller, yang G ini lower roller. Ini adalah nilon yang dikonversi dengan silikon tape. Oke, ini ada yang kedua kita akan bahas hukum Coulomb. Ini ada Coulomb. Nah, hukum Coulomb itu memiliki gaya interaksi antara dua partikel yang pertama kali ditemukan oleh Charles Augustin Coulomb atau Pak Coulomb, seorang ilmuwan asal Prancis. Eksperimen digerakkan oleh Coulomb untuk menerangkan disebut neraca banjir terdiri dari dua bola kecil bermuatan seperti pada gambar di bawah ini. Dua buah bola kecil bermuatan itu ini adalah fiber dan suspensi kepalanya. Nah, ini cara kerjanya ini akan memutar kalau ini terhitung atasnya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau Pak Coulomb ini menemukan bahwa interaksi dialami oleh masing-masing bola itu sebanding dengan besar muatan masing-masing bola dan berbentuk kayak dalam kuadrat jarak di antara kedua bola kecil tersebut. Itu bisa dirumuskan dengan rumus ini sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, Q1 dan Q2 itu besar muatan Coulombnya, jadi muatannya itu berapa yang jelas R ini jarak dua muatan, jarak antara dua muatan, jaraknya itu dihitung dengan meter ya. Oke, lanjut besar gaya dalam eksperimen yang dilakukan. Coulomb diukur dari besar kerta yang terjadi pada bentuk acara geometrasikan dengan interaksi gravitas ekspres banding dengan massa kedua benda yang berinteraksi dan banyak dengan jarak antara keduanya. Rumusnya mirip-mirip dengan tadi. Jadi intinya itu gayanya bisa semakin besar jika muatannya itu besar dan jaraknya itu makin dekat, sehingga gaya bisa tarik menarik atau tolak menolak tergantung jenis muatannya dan berapa muatannya. Lanjut. Nah, ini adalah gaya Coulomb yang dialami muatan plus Q. Plus Q ini dari CF sama dengan Q2.
Silakan menekan konstanta Hegel K sama dengan 1 per 4 pi E0 sama dengan 9,10 kuadrat per C kuadrat dengan misalnya mengatakan komputasi ruang hampa saya sama dengan 8,8 kali 10 pangkat min 12 C kuadrat atau M kuadrat N. Probabilitas tergantung pada radius sekitar muatan. Nah, dalam skala mikroskopik, gaya interaksi volume lebih dominan daripada gaya gravitasi, sehingga dalam skala atom gaya gravitasi itu diabaikan. Sebagai contoh interaksi antara dua buah elektron yang memiliki masing-masing seperti ini. Makanya mungkin 1,6 kali 10 pangkat min 19 C mempunyai massa masing-masing ME sama dengan 9,1 X 10 pangkat min 31 kg. Berkisar jauh 1 angstrom satu sama lain. Nah, jika kita pusat gravitasi tersebut dalam 6,67 kali 10 min 10 pangkat minus 11 mm kuadrat kilogram kuadrat. Nah, ini bisa dilihat besar gaya interaksi volumenya seperti ini, serta interaksi gravitasi yang biasa seperti ini. Nah, arah vektor dari gaya volume sendiri tergantung pada garis muatan dari dua muatan yang berinteraksi. Diketahui muatan jenis akan tolak-menolak dan muatan berbeda jenis akan tolak-menarik atau vektor dari menggunakan vektor yang satuan pada muatan seperti masing-masing muatan. Jadi jika gayanya jika ini lawan jenis atau kan sejenis ini akan tarik menarik, sedangkan ini kan sejenis ini akan tolak menolak. Nah, plus ini akan tolak menolak, ini kan sejenis, Q dan Q ini kan tolak menolak sejenis. Oke, ini ada contohnya bisa dilihat seperti ini. Ini akan menjadikan volume untuk lebih dari dua muatan F11 F1 F12. Nah, itu gambarnya seperti itu. Jadi total yang jalani muatan volume adalah F1 sama dengan F12 dan F12. Dan F12 menyatakan bentang antara muatan Q1 dan muatan Q2, bahkan F13 itu menyatakan gaya interaksi antara muatan Q1 dan muatan Q3. Contohnya bisa dilihat sendiri seperti ini. Ini juga ini. Jadi contoh-contohnya saya akan membacakan dan saya akan mengikat singkat-singkatnya. Oke, dari materi yang telah dipaparkan bisa disimpulkan bahwa muatan listrik itu terdiri dari struktur yang namanya itu atom. Nah, atom itu juga mempunyai strukturnya di dalamnya yang berupa proton itu yang bermuatan positif, elektron yang bermuatan negatif, dan neutron yang netral atau tidak bermuatan. Jika dia atau netral, maka jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Itu dasar muatan listrik. Nah, itu contoh-contohnya itu apa saja? Contoh-contohnya itu bisa kita menggosok penggaris plastik ke rambut. Nah, ketika kita menggosok penggaris plastik ke rambut, itu penggarisnya bisa menarik terkonstruksi. Mengapa? Ini karena terjadi karena elektron berpindah dari rambut ke penggaris, maka penggarisnya itu bisa bermuatan negatif. Sebenarnya fakta menariknya itu rambut kita itu sedikit memiliki muatan listrik, meskipun tidak sebesar PLN mungkin. Nah, tapi ini kan bisa memuat muatan listrik itu sedikit. Ada juga petir. Petir itu kan dari awannya itu kan mengandung muatan negatif, sedangkan bumi ini kan positif. Jika beda muatan yang cukup besar, bisa terjadi
loncatan listrik atau petir. Nah, jadi kita jadi ketika kita menempel ke tanah itu tanah bumi dan ada petir eh, yang seumpamanya menyambar seseorang, maka itu kemungkinan bisa dipastikan orangnya meninggal kalau nggak sekarat ya, karena dia itu karena dia itu bersentuhan dengan eh, lawan jenis. Lawan jenis itu berarti awannya itu positif, bumi itu negatif. Nah, kalau lawan jenis kan itu kan saling mengikat ya. Jadi tenaga listrik itu akan semakin dahsyat dan bisa menyebabkan kematian. Namun jika Anda terbang atau mungkin burung yang terbang dan tidak menyentuh tanah, itu efeknya akan bisa direduksi atau diperkecil lagi lah efeknya. Mungkin itu kalau mungkin itu contoh dari muatan listrik. Sekarang kita akan ke contoh dalam kehidupan sehari-hari yang hukum volume. Nah, hukum volume ini ada contoh, misal ada balon yang menempel di dinding. Nah, setelah digosok rambut balon jadi bermuatan. Dinding ini ya, selama ini dinding ada balon yang menempel. Jika ini digosok rambut rambut maka balonnya jadi bermuatan. Nah, rambut kan mengandung muatan, makanya jika digosok itu bisa mengalirkan muatan dari rambut kita ke balon tersebut. Nah, jika ditekan ke dinding yang netral, maka dinding ini bisa terinduksi muatan lawan yang bisa berarti terjadi gaya menarik dari balon dan dinding. Jadi ini disebut volume antara dua muatan yang beda jenis.